Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung pada perkuliahan mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan untuk mahasiswa semester 5 program studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang pelayanan kebidanan komplementer dalam asuhan kebidanan kehamilan. Yang khususnya kali ini saya membahas materi tentang hipnoprenatal, masas prenatal, dan masas perineum. Kemampuan akhir yang diharapkan pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan pelayanan kebidanan komplementer dalam asuhan kehamilan, khususnya untuk hipnoprenatal, masas prenatal, dan masas perineum. Indikator penilaian pada pertemuan kali ini, mahasiswa mampu melakukan masas pregnan, mahasiswa mampu melakukan masas perineum, dan mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan hipnoprenatal pada ibu hamil. Pelayanan kebidanan komplementer merupakan salah satu pelayanan yang dapat diberikan oleh bidan untuk melengkapi dan menyempurnakan terapi konvensional yang saat ini sudah berjalan. Dengan adanya terapi komplementer dalam praktek kebidanan, diharapkan bisa meningkatkan layanan kebidanan dan bisa juga menambah nilai jual praktek kebidanan. Banyak sekali terapi-terapi komplementer yang bisa kita terapkan dalam pelayanan kebidanan, yang bisa kita kombinasikan dengan pelayanan konvensional serta inovasi untuk pelayanan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil. Materi yang kita bahas pertama kali adalah hipnoprenatal. Kehamilan itu merupakan suatu proses yang fisiologis yang pasti dialami oleh semua wanita. Tetapi saat ini masih banyak sekali ibu hamil yang merasa takut, merasa tidak nyaman dalam menjalani proses kehamilan. Sehingga hal itu muncul keluhan-keluhan, kemudian muncul rasa cemas, terutama pada ibu hamil yang sudah masuk ke trimester ketiga. Ketika semakin tua usia kehamilan, ibu itu akan semakin membayangkan hal-hal yang buruk tentang persalinan. Ibu membayangkan bahwa persalinan itu merupakan suatu hal yang mengerikan, karena nanti pada saat proses persalinan akan terasa nyeri yang sangat hebat dan luar biasa. Untuk itu, kita sebagai seorang bidan harus mampu mendampingi dan membuat ibu itu nyaman dan aman dalam menjalani proses kehamilannya, sehingga ibu merasa lebih siap dalam menghadapi persalinan. Salah satu terapi komplementer yang bisa kita berikan untuk mengurangi rasa cemas ibu dan bisa menambah kenyamanan ibu dalam proses kehamilan adalah dengan hipnoprenatal. Hipnoprenatal merupakan pemrograman pikiran bawah sadar ibu sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan kesehatan jiwa ibu selama menjalani proses kehamilan dan menyiapkan persalinannya dengan aman dan nyaman. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hipnosis itu dapat menurunkan kecemasan saat hamil dan meningkatkan pengalaman yang baik saat melahirkan dengan melahirkan yang nyaman, serta bisa menurunkan komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Hipnoprenatal itu berasal dari kata hipnosis dan prenatal. Hipnosis di sini yang berarti suatu gejala yang dialami sehari-hari atau suatu fenomena psikologis yang biasa dialami oleh setiap orang. Sedangkan prenatal adalah sebelum kelahiran sebagai upaya untuk menyiapkan proses persalinan. Bagaimana cara kerja hipnosis? Hipnosis di sini memasuki alam bawah sadar ibu, yang dimana kesadaran atau pikiran seorang manusia itu diumpamakan seperti bawang yang berlapis-lapis, ya, yang dimana manusia itu memiliki satu pikiran yang terdiri dari dua bagian, yaitu alam pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah proses mental yang berfungsi secara otomatis sehingga seorang manusia tidak menyadari dan sulit dikendalikan secara sengaja. Sedangkan pikiran sadar adalah proses mental yang bisa dilakukan oleh manusia dengan dikendalikan atau bisa dilakukan secara sengaja. Pikiran sadar itu mempunyai 4 fungsi utama.
yaitu bisa mengenali informasi yang masuk melalui panca indera, membandingkan dengan memori kita, bisa menganalisa dan kemudian memutuskan respon spesifik terhadap informasi tersebut. Sehingga pikiran bawah sadar itu berfungsi untuk memperoleh kebiasaan, perasaan, memori permanen, kepribadian, intuisi, kreativitas, dan keyakinan. Banyak sekali pengaruh pikiran bawah sadar terhadap diri manusia. Pengaruhnya itu sebanyak 9 kali lebih kuat dibandingkan pikiran sadar. Maka dari itu, mengapa banyak sekali orang yang susah sekali berubah, meskipun mereka secara sadar mereka tahu bahwa mereka itu ingin merubah sesuatu. Apalagi terjadi pertentangan keinginan antara pikiran sadar dan bawah sadar. Maka pikiran bawah sadar yang selalu akan menjadi pemenangnya. Apabila kita ingin mengubah kebiasaan, kepribadian, keyakinan yang negatif dan mengendalikan emosi, maka yang harus kita ubah adalah program pikiran kita yang ada di bawah pikiran bawah sadar. Misalnya, ada seorang wanita itu yang selalu menganggap bahwa kehamilan itu sesuatu yang merepotkan, sesuatu yang melelahkan, ya, karena harus selama 9 bulan membawa janin kemana-mana, ya, belum lagi nanti kalau sudah memasuki usia 9 bulan itu akan semakin berat. Maka ibu hamil yang mempunyai pemikiran seperti itu seolah-olah tidak bisa lepas dari kondisi yang lelah, tidak bisa lepas dari kondisi yang capek, meskipun berbagai usaha sudah dilakukan. Hal tersebut terjadi karena pikiran bawah sadarnya itu selalu menganggap bahwa hamil itu melelahkan, bahwa hamil itu menyulitkan. Tidak peduli sekuat apapun pikiran sadarnya bahwa dia ingin sehat atau dia ingin kehamilan yang nyaman, tetapi kalau pikiran bawah sadarnya itu menganggap bahwa kehamilan itu menyusahkan, maka dia berusaha menolak perasaan lelah, ya, selama pikiran bawah sadarnya itu masih suka atau masih terbiasa. Maka ibu tidak akan bisa mengubah itu selain ibu sudah memprogram pemikirannya sendiri bahwa kehamilan itu merupakan sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang nyaman. Proses hipnosis ini bekerja berdasarkan kekuatan sugesti. Proses ini menggunakan afirmasi positif, sugesti, dan visualisasi untuk menenangkan tubuh, memandu pikiran, serta mengendalikan nafasnya. Sebenarnya ibu hamil bisa melakukan hipnosis itu sendiri atau biasa yang disebut dengan self hipnosis. Atau bisa juga ibu hamil meminta bantuan pendamping, bidan atau terapis hipnosis, ya. Bisa juga menggunakan memberikan afirmasi verbal yang bisa membantu untuk memasuki kondisi tenang atau calm state dari hipnosis itu. Bisa juga menggunakan visualisasi dengan membayangkan sesuatu yang indah seperti bunga bermekaran, kemudian langit yang biru, juga bisa melihat apa yang terjadi kepada seseorang atau yang lainnya. Atau bisa juga dengan menggunakan gerakan idiomotor untuk mencapai relaksasi. Proses hipnoprenatal ini merupakan proses komunikasi verbal antara terapis dan pasien, yang dimana proses komunikasi ini berlangsung dengan teknik tertentu yang memang sudah dirumuskan sedemikian rupa untuk bisa menembus alam pikiran bawah sadar pasien. Karena tujuan dari komunikasi hipnoprenatal ini adalah menghubungkan dengan bawah sadar pasien, sehingga teknik yang paling dikenal dengan di hipnosis ini adalah teknik deaktivasi fisik dalam untuk tidur, ya. Tidur di dalam hipnosis ini tidak sama ketika kita tidur malam, ya. Tidak bisa kita samakan dengan tidur yang seperti biasanya. Yang dimaksud tidur dalam kondisi hipnosis itu atau penyebutan lain bisa dikatakan kondisi rileks, ya. Ibu atau pasien itu menutup mata dan kondisinya sudah serileks-rileksnya atau santai. Tujuan dari menutup mata ini agar klien itu bisa lebih fokus, ya, untuk menyelaraskan upaya pikiran bawah sadar sehingga bisa menemukan akar masalahnya,
Sehingga kondisi tidur dalam hipnosis ini memiliki pengertian menutup mata, fokus, dan 100% sadar. Bagaimana kita melakukan hipnoprenatal? Hipnoprenatal ini harus dilakukan atas keinginan ibu sendiri. Tidak boleh adanya paksaan dari berbagai pihak, ya, tidak boleh ada paksaan dari pendampingnya atau terapisnya. Harus murni keinginan ibu hamil sendiri. Kemudian kita sebagai seorang terapis atau seorang pendamping melakukan penyusunan sugesti yang positif. Kita bisa memilih beberapa kata yang memberikan instruksi positif sehingga dapat diterima oleh alam bawah sadar pasien. Kemudian kita ulangi sugesti-sugesti itu dan urutkan sugesti sesuai dengan kebutuhan ibu. Misalkan saat ini ibu hamil ingin dihipnosis pada usia kehamilan, masih memasuki trimester kedua dengan keluhan cemas misalkan. Ya, kita prioritaskan apa sih yang harus kita selesaikan dulu. Jadi sesuai dengan keluhan ibu, misalkan ibu sering merasa pusing, sering merasa mual muntah. Jadi kita sugesti dulu bahwa pada kehamilan ini ibu tidak akan mengalami mual muntah, kemudian mulai berkurang keluhan-keluhannya, baru nanti kita melangkah ke tujuan akhir di akhir kehamilan, yaitu semua proses kehamilannya berjalan dengan nyaman dan persalinannya juga normal tanpa komplikasi. Pastikan sugestinya jelas, buat tambahan kata-kata yang menggambarkan emosi dengan semangat yang hebat dan luar biasa, dan gunakan juga arti tunggal yang tidak meragukan. Apabila Anda mendapati masalah atau penilaian lain, maka Anda bisa menyelesaikan dengan permasalahan yang mendasar terlebih dahulu. Lakukan pengulangan, pastikan Anda mendapatkan posisi yang nyaman ketika melakukan hipnoprenatal, bebaskan dari faktor-faktor pengganggu Anda, atur nafas, dan lakukan secara pelan-pelan dan lambat. Materi yang kedua, kita membahas tentang pregnan massage atau pijat ibu hamil. Pada kehamilan atau selama proses kehamilan itu bisa menyebabkan banyak sekali keluhan-keluhan yang tidak menyenangkan bagi ibu hamil. Saat ibu itu hamil akan banyak sekali proses perubahan-perubahan yang itu bisa menyebabkan terjadinya beberapa tekanan yang dirasakan oleh ibu, seperti pada area abdomen, kemudian pada otot leher, punggung, bahu. Yang selain itu, dengan pertambahan berat badannya ibu hamil, pasti ibu hamil juga akan mengeluhkan rasa nyeri atau sakit di bagian punggung. Dan bisa juga terjadi perubahan postur tubuh sehingga panggul ibu menjadi lebih maju ke depan. Salah satu cara atau salah satu terapi komplementer yang bisa kita terapkan dalam praktek kebidanan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan pijat atau massage yang bisa menyebabkan ibu itu lebih rileks dan bisa menjadikan kegiatan massage ini menjadi kegiatan refreshing atau me time bagi ibu hamil. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pijat pada ibu hamil itu bermanfaat untuk meredakan rasa sakit pada ibu, meningkatkan kinerja sistem tubuh, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, bisa mengurangi nyeri punggung, mengurangi sakit kepala, mengurangi stres, bisa membantu ibu itu lebih rileks, meningkatkan rasa bahagia, dan bisa membuat ibu tidur lebih nyenyak. Pengertian dari pijat atau massage di sini adalah merupakan aplikasi tekanan pada jaringan lunak tubuh seperti kulit, otot, tendon, dan ligamen. Massage merupakan tindakan menekan bagian tubuh dengan jari, bisa mengurut ya untuk melemaskan otot-otot serta peredaran darah yang lancar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat proses pijat ibu hamil. Yang pertama, kita pastikan kehamilan ibu itu fisiologis dan tidak ada komplikasi. Kemudian, pilih waktu yang tepat.
Ibu boleh dilakukan masas atau pijat ketika usia kehamilannya itu sudah di atas 12 minggu. Kemudian pilih tenaga yang profesional. Kemudian posisikan ibu dengan posisi yang sempurna dan nyaman. Perhatikan aromaterapi yang digunakan selama pemijatan. Tanyakan dulu selera ibu. Apakah ibu nyaman dengan aromaterapi yang kita berikan pada saat kita melakukan proses pemijatan? Sebisa mungkin hindari perawatan yang memanfaatkan panas karena hal itu bisa menyebabkan dehidrasi pada ibu hamil. Kemudian kita sampaikan kepada ibu bahwa ibu harus tetap berkomunikasi dengan terapis apabila pada saat proses pemijatan ibu merasa tidak nyaman dan merasa kesakitan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memberikan masas pada ibu hamil, yang pertama adalah kontak. Tangan terapis atau tangan pemijatnya itu harus selalu menyentuh tubuh ibu. Jadi kita tidak boleh melepas tangan, pastikan adalah salah satu tangan yang selalu menyentuh tubuh ibu ketika kita melakukan proses pemijatan. Kemudian gerakan pijat juga harus dilakukan secara berurutan. Yang kedua adalah tekanan. Tekanan pada telapak tangan hanya boleh diberikan ketika kita melakukan proses pengurutan yang ke arah jantung dan harus dihilangkan ketika melakukan gerakan balik. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan. Frekuensi gerakan pijat pada ibu hamil ini dilakukan kurang lebih 15 kali dalam 1 menit. Kemudian irama dan kontinuitas, lakukan gerakan yang seirama dan tidak putus-putus. Kemudian perhatikan durasi rangkaian masas yang dianjurkan adalah 5-15 menit. Dan pastikan dalam waktu 10 menit ibu itu harus rileks agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian berapa kali ibu boleh melakukan pijat hamil? Pijat ini boleh dilakukan setiap hari dengan waktu yang lebih singkat. Itu dinyatakan lebih efektif dibandingkan dengan tidak pernah pijat sama sekali, kemudian sekali pijat itu lamanya 1-2 jam. Itu pasti tidak efektif. Jadi lebih baik sering tetapi dengan durasi yang singkat. Teknik pijat yang bisa kita lakukan pada ibu hamil yaitu dengan melakukan effleurage atau stroking movement, dengan cara mengusap secara berirama berturut-turut ke arah atas di bagian tubuh manapun, bisa di punggung, bisa di tangan, bisa di paha, ataupun di betis. Jadi setiap kita mengawali dan mengakhiri suatu rangkaian pijat itu, kita harus mengawali dan mengakhiri dengan tindakan ini, dengan tindakan effleurage. Biasanya tindakan effleurage ini digunakan untuk memijat muka, leher, kulit kepala, punggung, dada, lengan, dan kaki. Apa manfaatnya? Manfaat dari effleurage ini bisa menghilangkan secara mekanik sel-sel epitel yang mati, bisa mempercepat pengangkutan zat-zat sampah dan darah, kemudian pertukaran zat atau metabolisme di semua jaringan yang meningkat. Teknik yang selanjutnya adalah dengan friction atau menggosok. Teknik ini dilakukan pijatan melingkar ringan dengan 2 ujung jari yang ditekankan tegak lurus pada bagian yang dipijat. Manfaat dari gerakan ini bisa memperlancar sirkulasi darah, mengaktifkan kelenjar kulit, menghilangkan kerutan, dan bisa memperkuat otot kulit. Teknik selanjutnya adalah dengan petrissage atau kneading movement. Ini bisa diartikan memijit atau meremas ya, seperti biasa kita pijat seperti ini. Nah, kemudian gerakan ini menggunakan ujung jari dan telapak tangan untuk menjepit beberapa bagian kulit seperti ini. Ya, saat melakukan pijatan ini diperlukan tekanan berirama dan yang ringan. Manfaat dari tindakan kneading movement ini adalah bisa memperlancar penyaluran zat dalam jaringan ke pembuluh darah dan getah bening, bisa juga memperlancar transportasi sari makanan ke jaringan dan membuang ampas ke pembuangan. Teknik selanjutnya dengan tapotage atau tapotemen yang berarti mengetuk. Teknik ini gerakan mengetuk yang berturut-turut dan cepat yang dilakukan pada seluruh tubuh dengan seluruh
tangan dan ujung jari. Tapotage ini dilakukan juga dengan gerakan mencincang dan menepuk pada bagian luar tangan yang ditepukkan pada kulit secara berturut-turut dan bergantian. Manfaatnya bisa menyegarkan otot-otot dan melancarkan peredaran darah dan getah bening pada tempat yang diurut. Teknik selanjutnya yaitu dengan vibration atau shaking movement dengan menggetarkan. Teknik ini gerakan menggetar dengan menggunakan ujung jari dan telapak tangan untuk menggetarkan kulit secara bergantian. Vibrator ini bisa juga dilakukan dengan alatnya yang disebut dengan alat vibrator. Bisa juga bermanfaat untuk melemaskan jaringan-jaringan dan menghilangkan ketegangan. Kemudian tindakan teknik selanjutnya yaitu stroking atau mengurut. Gerakan mengurut ini menggunakan ujung 3 jari yang merapat atau dengan jari telunjuk, tengah, dan manis. Kita gunakan 3 jari. Teknik yang terakhir adalah dengan skin rolling, yaitu melipat atau menggeser kulit. Gerakan ini melipat atau menggeser kulit seperti mencubit, kemudian digeserkan dengan jari menekan bergerak maju dan ibu jari menekan mendorong di belakang. Manfaatnya bisa menyembuhkan kelelahan dan menyembuhkan masuk angin. Pada proses pemijatan pada ibu hamil ini ada beberapa daerah-daerah yang menjadi kontraindikasi atau yang menjadi larangan untuk dipijat pada ibu hamil. Ya. Yang pertama adalah gallbladder 21, yang dimana ini tempatnya ada di leher sampai bahu dibagi 2 atau 2 cm dari atas titik laktasi. Kenapa tidak boleh? Karena pemijatan pada titik ini bisa memicu terjadinya kontraksi. Kemudian area yang kedua yaitu split 6 ya, atau terletak di area kaki ya, yang dimana split 6 ini terletak di atas pergelangan kaki bagian dalam, tepatnya di belakang tulang kering atau betis bawah. Karena ketika kita melakukan pemijatan itu juga memicu terjadinya kontraksi. Kemudian titik selanjutnya adalah kidney 1, yaitu garis vertikan yang membagi di telapak kaki. Titik yang selanjutnya spleen 10 ya. Spleen 10 ini berada pada 2 inci di atas patella di tengah vastus medialis yang bisa menstimulasi perdarahan. Kemudian pada large intestine 4 yang terletak di antara jari dan telunjuk. Di sini bisa menyebabkan kontraksi pada ibu hamil. Kemudian titik ini terletak pada sudut anyaman jempol dan jari telunjuk, bisa menginduksi persalinan dan menyebabkan bayi masuk ke rongga panggul. Ya, jadi kalau ibu hamilnya masih trimester kedua, kita tidak boleh pijat pada titik ini. Kemudian liver 3. Liver 3 ini berada di kaki, yaitu titik antara jempol kaki ya, di jempol kaki dan telunjuk. Ini boleh dilakukan untuk perawatan pasien yang hipertensi saja, untuk ibu hamil tidak boleh. Kemudian pada bladder 67. Bladder 67 ini juga masih ada di kaki, yang dimana titik kandung kemih 67 atau yang biasa disebut BL67 ini tidak boleh dilakukan karena dipercaya dapat merangsang kontraksi rahim. Titik ini berada di luar ujung jari kelingking ya, dan dekat dengan telapak kaki bagian luar. Kemudian titik yang terakhir yaitu ovari reflex ya, pada kaki. Ini terletak di bagian luar di tengah antara pergelangan kaki dan tumit, di mana di situ ada jaringan kenyal. Ya, jadi di kaki itu kan ada jaringan yang lembut, yang kenyal. Nah, itu namanya ovari reflex. Tidak boleh dilakukan pemijatan karena itu bisa menstimulasi uterus. Baik, kita memasuki tahap proses pemijatan. Sebelum kita melakukan proses pemijatan pada ibu hamil, kita harus menyiapkan ruangan dan alat ya. Yang pertama kita siapkan kursi. Kursi ini bisa digunakan ketika kita melakukan masas punggung ya. Kemudian tempat tidur yang nyaman
yang empuk ya, dengan spray yang berwarna terang. Kenapa harus berwarna terang? Karena nanti ditakutkan jika terjadi perdarahan atau terjadi pengeluaran bervaginam itu lebih mudah kita ketahui ya. Kemudian selimut atau kain siapkan minimal 2. Kemudian guling kecil atau handuk gulung, essential oil atau aromaterapi jika ibunya berkenan. Kemudian minyak untuk memijat, kita bisa menggunakan olive oil atau bisa juga menggunakan minyak kelapa ya. Kemudian untuk terapisnya, apa yang bisa kita lakukan? Terapisnya pastinya harus menggunakan APD. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, kita tetap harus menggunakan APD agar kita sama-sama melindungi ibu hamil dan melindungi diri kita. Sebelum melakukan pemijatan, pastikan kita mencuci tangan. Kemudian lingkungan ya, pastikan kita menjaga privasi ibu ya, karena pada saat proses pemijatan seluruh baju ibu hamil dilepas ya. Jadi pastikan ruangan tertutup, jika ada tirai yang terbuka kita tutup dulu agar privasi pasien terjaga. Kita masuk ke tahap awal proses pemijatan ya. Sebelum kita melakukan pemijatan, kita harus melakukan persiapan dulu. Tadi selain persiapan alat, persiapan ruangan, dan persiapan diri terapis, kita persiapkan ibu hamil. Ya, kita perkenalkan diri kita dulu kepada ibu hamil, kemudian kita lakukan anamnese pada ibu. Kita tanyakan identitas ibu, kemudian bagaimana riwayat kehamilannya, kemudian bagaimana riwayat kunjungan kehamilannya, dan bila perlu kita periksa TTV ibu dan kita periksa detak jantung janinnya. Kita pastikan ibu dan janin dalam kondisi sehat. Kemudian kita sampaikan kepada ibu, bisa ibunya BAK terlebih dahulu, kemudian dilepas seluruh bajunya, meskipun pakaian dalam juga ya, dilepas semuanya, ganti dengan kain yang sudah kita sediakan. Kemudian bantu ibu untuk naik ke tempat tidur. Posisikan ibu dalam kondisi miring ke kiri ya. Kenapa miring ke kiri? Karena untuk menghindari atau agar tidak menghambat sirkulasi darah ke janin ya. Miring kiri, ibu diberi bantal di kepalanya, kemudian kaki kanan ditekuk, bisa diganjal dengan guling atau bantal, dan kaki kiri diluruskan. Pastikan ibu merasa nyaman ya. Jika ibu belum merasa nyaman, kita bantu dulu bagaimana posisinya ibu yang nyaman dan tidak mengganggu mobilitas dari abdomennya dan tidak mengganggu posisi janin pastinya. Jika ibu sudah merasa nyaman, kita sudah siap melakukan pemijatan, kita ajak ibu untuk relaksasi dulu. Kita bisa nyalakan musik-musik relaksasi ya. Kemudian kita bisa nyalakan aromaterapi. Ajak ibu untuk bernafas panjang, relaksasi nafas panjang pada ibu untuk menetralkan emosi dan menghadirkan rasa cinta, kasih, serta peduli dan tulus. Bila perlu matikan lampu ya, pastikan ruangan jangan terlalu gelap ya, tapi redup. Nah, kemudian kita ajak ibu untuk berdoa ya. Ibu kita ajak untuk memegang perutnya, kemudian terapis juga memegang perutnya. Kita sampaikan kepada ibu bahwa kita akan melakukan pemijatan ya. Kita ajarkan ibu untuk tarik nafas panjang, kemudian dikeluarkan lagi, tarik nafas panjang, dikeluarkan lagi. Jika ibu ingin memejamkan mata, silahkan pejamkan matanya. Kemudian terapis bisa meminta maaf atau meminta izin kepada janinnya untuk melakukan pemijatan ya. Jadi ibu kita ajak untuk berkomunikasi dengan janinnya. Kita sampaikan bahwa kehadiran janinnya itu sangat berarti bagi keluarga. Ucapkan terima kasih kepada janinnya sudah hadir dalam tengah-tengah keluarga ibu dan ayahnya. Ibu ajak untuk mengucapkan atau mengungkapkan cinta kepada janinnya. Kemudian jangan lupa
terapis harus meminta izin kepada janinnya. Ya, jika janin itu akan merespon ketika kita melakukan izin atau kita melakukan komunikasi, itu biasanya janin akan bergerak atau menendang tangan yang kita pegangkan pada abdomennya itu. Baik, setelah kita melakukan relaksasi pada ibu dan janinnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah pemijatan area gluteal dan punggung. Ya, gluteal ini bokong atau pantat. Ya. Ibu dalam posisi miring ke kiri, pastikan ibu dalam kondisi nyaman, tanyakan kenyamanan pasien dan pertimbangkan suhu ruangannya. Posisikan kaki di bawah lurus dan kaki di atas dalam kondisi 90 derajat dan diganjal dengan bantal. Komunikasi antara terapis dengan ibu dan janin, buka selimut pada daerah punggung dan sampai gluteal. Ya. Kemudian lakukan peregangan pada subocciput dan sacrum. Jangan lupa tetap still touch ya. Maksudnya still touch di sini tangan kita harus tetap memegang salah satu bagian tubuh ibu biar ibunya tidak kaget ya. Kemudian kita lakukan effleurage. Lakukan usapan dari punggung sampai ke bawah di kedua sisi tulang belakang sampai pada otot glutea. Kembali lagi dari bawah ke atas, lakukan berulang-ulang sampai kurang lebih 3 atau 5 kali. Effleurage atau stroking movement dengan cara mengusap secara berirama berturut-turut ke arah atas di bagian tubuh manapun, bisa di punggung, bisa di tangan, bisa di paha ataupun di betis. Jadi setiap kita mengawali dan mengakhiri suatu rangkaian pijat itu, kita harus mengawali dan mengakhiri dengan tindakan ini, dengan tindakan effleurage. Kemudian kita lakukan love kneading ya. Kita kneading pada pinggang. Lakukan kneading mulai dari gluteal dan pinggang, bergeser bolak-balik dari atas ke bawah sampai otot-otot ibunya terasa lemas ya. Kemudian kita pindahkan kneading ke bahu ya. Ingat jangan sampai kena titik gallbladder 21 ya. Cara love kneading, tangan kita berbentuk love, bisa dilihat di video. Nah, seperti itu kita melakukan tindakan love kneading. Kemudian twiddling thumb ya. Tekan daerah ilium, bergerak ke punggung hingga bahu dengan tarian jempol ya, seperti yang ada di video itu bisa Anda perhatikan. Lakukan dari bawah ke atas ya, ke punggung sampai ke bahu. Hati-hati jangan sampai kena titik atau area yang dilarang. Lakukan berulang-ulang sampai ibu merasa rileks. Kemudian lakukan circular thumb. Gunakan jempol untuk membentuk lingkaran keluar pada sisi kanan dan kiri otot spina secara sirkular. Lakukan secara berulang-ulang dari bawah ke atas. Kemudian kita lakukan cross frictional therapy. Gunakan jempol untuk menekan ke dalam dan keluar spina. Kemudian chisel first ya. Usap lembut tulang belakang dengan buku-buku jari tangan, gerus sisi kanan dan kiri punggung ya, dari bawah ke atas berulang-ulang sampai ibu merasa rileks. Kemudian di akhir pemijatan gluteal dan punggung kita akhiri dengan tindakan effleurage ya, seperti tadi di awal. Kemudian kita pindah ke lengan ya, jangan lupa tetap still touch ya, sambil kita menuangkan minyak ke dalam tangan kita bisa tetap menyentuh bagian tubuh ibu. Yang pertama kita lakukan adalah effleurage ya, usap dengan lembut lengan bawah, kemudian naik ke atas dengan lembut. Lakukan berulang-ulang sampai ibu merasa rileks dan nyaman. Lakukan V-stroke ya, bentuk tangan kita menjadi huruf V ya, di antara ibu jari dan telunjuk. Pijat dari lengan bawah ke lengan atas. Lakukan berulang-ulang dengan penekanan yang ringan. Dan tanyakan kepada ibu apakah ibu terlalu sakit atau mungkin tidak terasa pijatan kita ya. Kita lakukan sampai ibu merasa rileks dan nyaman.
Kemudian kita lakukan love kneading pada lengan ibu, bentuk hati antara ibu jari dan telunjuk ya. Arahkan naik turun mulai dari lengan bawah ke atas, diulang lagi dari bawah ke atas lagi, berulang-ulang ya. Kita lakukan lip stroke ya, bentuk daun dengan menggunakan ibu jari. Lakukan pijatan ke arah atas menuju bahu. Kemudian lakukan chisel first ya, gerus lengan ibu dari bawah ke atas ke arah bahu, berulang-ulang sampai semua sisi. Nah, kita sudah selesai pemijatan lengan, akhiri lagi dengan effleurage. Lakukan pengusapan dari lengan ke bawah ke atas, kembali lagi dari bawah ke atas lagi sampai ibu merasa nyaman. Kemudian kita pindah ke tangan ibu ya. Kita lakukan lip stroke on top hand. Lakukan usapan lembut pada punggung tangan ya. Kemudian kita lakukan finger roll ya, dengan cara memutar jari-jarinya ibu biar ibu merasa rileks. Kita melakukan pemijatan paha, tetap still touch. Kita lakukan effleurage dari lutut ke pangkal paha, usap dari bawah ke atas, berulang-ulang sampai ibu merasa rileks dan nyaman. Kemudian kita lakukan V-stroke ya, sama seperti tadi, bentuk huruf V antara jempol dan telunjuk, pijat dari lutut ke pangkal paha. Lakukan berulang-ulang dengan penekanan yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu ringan juga, agar ibu bisa merasakan pijatan kita. Kita lakukan love kneading lagi, bentuk tangan kita seperti love. Pada bagian paha kita lakukan pijatan love kneading seluruh bagian paha, mulai dari otot hamstring sampai dengan otot quadriceps. Kita lakukan lip stroke, bentuk daun dengan menggunakan ibu jari dan arahkan ke pangkal paha. Ya, lakukan pemijatan ini berulang-ulang ya, maksimal 1 menit atau maksimal frekuensi 15 kali. Kemudian kita lakukan chisel first. Lakukan kerusan bisa dengan 2 tangan atau 1 tangan ya, berulang-ulang dari bawah ke atas sampai ibu merasa rileks dan nyaman. Kemudian kita lakukan splitting hamstring ya. Kedua tangan kita tumpang tindih memberikan tekanan dari bawah hingga ke pangkal paha. Lakukan setidaknya 3 sampai 5 kali. Kemudian terakhir kita lakukan effleurage pada paha. Kemudian kita masuk kepada bagian betis ya. Kita lakukan V-stroke sama seperti di paha tadi. Bentuk huruf tangan kita menjadi huruf V. Kemudian lakukan pemijatan dengan V-stroke dari bawah betis ke arah atas, ulang sampai berkali-kali sampai ototnya ibu merasa rileks. Lakukan pijatan love kneading, bentuk love pada daerah betis, lakukan dari bawah ke lutut ya, kemudian balik lagi dari lutut ke bawah sampai pada mata kaki, lakukan berulang-ulang. Kemudian lip stroke, gunakan jempol dengan membuat setengah lingkaran seperti daun. Lakukan pemijatan dari bawah ke atas sampai ke lutut, sama diulang-ulang berkali-kali sampai otot ibu merasa nyaman. Kemudian kita lakukan chisel first, lakukan kerusan ke arah atas dengan jari-jari kita, dengan kuku-kuku jari kita ya, lakukan berulang-ulang dari bawah ke atas dan akhiri dengan effleurage. Kemudian yang terakhir kita akhiri dengan masas lembut pada punggung kaki ya. Jadi pada punggung kaki kita pijat, kita lakukan pijatan lembut dan pada jari-jari kaki. Nah, untuk sisi yang selanjutnya, tadi kan masih di sisi yang kanan, sisi yang kiri ibu kita minta untuk miring ke kanan, tapi diusahakan jangan terlalu lama pijatnya karena kalau miring ke kanan itu bisa menghambat sirkulasi janin. Nah, kita akhiri pemijatan pada ibu, lakukan relaksasi kembali. Kalau ibu karena saking nyamannya biasanya tertidur, ya sudah, kita tidak usah bangunkan dulu, kita tunggu beberapa menit atau kita bisa sampaikan ke keluarganya ya.
Kemudian ucapkan terima kasih kepada ibu, ucapkan terima kasih kepada janin bahwa sudah mau bekerja sama untuk melakukan pemijatan pada ibu hamil. Materi yang selanjutnya yaitu tentang masas perineum ya. Masas perineum atau yang disebut pijat perineum. Jadi yang dipijat tidak hanya tubuhnya tapi perineum, tahu ya bagian perineum pada ibu itu boleh dilakukan pemijatan juga. Jadi pijat perineum ini merupakan pijat yang dilakukan di bagian perineum, yaitu area yang berada di antara vagina dan anus ya. Yang dimana pijatan perineum ini dapat membantu otot-otot perineum dan jalan lahir menjadi lebih elastis dan kuat sehingga beresiko untuk lebih rendah mengalami ruptur atau robekan jalan lahir pada saat proses persalinan. Sebenarnya untuk melakukan pijatan perineum ini tidak harus dilakukan oleh bidan, boleh dilakukan oleh keluarga terdekat pasien, boleh dilakukan oleh suami, tapi sebelumnya kita harus ajarkan dulu bagaimana teknis yang benar ya. Pemijatan perineum ini tidak disarankan pada ibu hamil yang memiliki perdarahan pervaginam atau yang mengalami perdarahan pervaginam dalam proses kehamilannya. Kemudian tidak boleh juga dilakukan pada ibu hamil yang memiliki herpes di organ intimnya atau memiliki luka di vagina atau di perineumnya. Pada saat proses pemijatan perineum ini pasti ibu tidak merasa nyaman ya. Ibu pasti akan merasakan panas atau nyeri, geli. Nah, tapi itu lama-kelamaan akan hilang ya. Kita bisa melakukan pemijatan ini secara rutin setiap hari selama beberapa minggu sampai menjelang persalinan. Jadi pemijatan perineum ini bisa kita lakukan sekitar 3-4 minggu sebelum persalinan. Dan menurut penelitian, ibu hamil yang rutin melakukan pijat pada perineumnya itu memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk dilakukan episiotomi atau perobekan jalan lahir pada saat persalinannya dan beresiko lebih rendah mengalami robekan perineum. Alat-alat yang kita butuhkan untuk tindakan pijat perineum ini adalah handskun bersih. Jika punya handskun steril juga boleh. Satu pasang aja, kita pasang untuk tangan kanan aja. Kemudian kita siapkan jelly. Jelly ini bisa kita gunakan jelly yang kita pakai untuk alat ketika kita melakukan pemeriksaan DJJ itu ya, pemeriksaan Doppler. Kalau di rumah tidak ada jelly, bisa kita ganti dengan minyak zaitun, bisa kita ganti dengan baby oil atau dengan minyak kelapa yang murni, boleh. Kemudian kita siapkan handuk kecil dan wastafel dan waskom yang berisi air hangat untuk kompres nanti. Cara melakukan perineum massage ya, untuk bidannya atau untuk keluarganya yang mau melakukan perineum massage, pastikan kita sudah melakukan cuci tangan ya yang bersih. Kemudian posisikan ibu yang nyaman, bisa dengan posisi dorsal recumbent ya. Kemudian kita siapkan air hangat, lakukan kompres air hangat selama 5-10 menit di area perineum. Ini berfungsi untuk melunakkan otot-otot atau membuat ibu lebih rileks. Kemudian kita pakai handskun, kasih handskun dengan jelly atau minyak. Ajarkan ibu untuk nafas panjang ya. Kemudian pada saat tangan kita menyentuh labia mayora dan minora, ajarkan ibu untuk tarik nafas panjang ya. Masukkan jari tengah kita dengan sebelumnya kita buka labia mayora dan minora secara perlahan. Masukkan jari tengah kita perlahan ke jalan lahir ya. Masukkan pelan-pelan sesuai dengan jalannya ya. Kemudian masukkan sampai penuh ya, sampai penuh 1 jari atau maksimal 2 ruas jari. Posisikan jari tengah pada jam 6 ya. Kemudian tekan kuat dan lembut ya. Tekan terus sampai 5 menit paling tidak ya.
Kemudian pindahkan posisi jari tadi ke arah jam 7 ya. Tekan lagi, tekan terus ya sampai 3-5 menit. Kemudian pindah lagi jari tengah kita ke arah jam 9 ya. Tekan secara lembut ya. Kemudian sisi satunya lagi sebelah kanannya kita pindahkan jari kita ke arah jam 7 ya atau jam 5 ya. Kemudian kita tekan secara lembut, pindahkan ke jam 3 ya. Kemudian kalau sudah, kita putar jari tengah dan pijat area jalan lahir ibu itu membentuk huruf U ya. Kita usap membentuk huruf U, kemudian keluarkan secara perlahan seperti proses keluarnya janin ya. Kemudian selanjutnya pijat area perineum ke arah samping dan sekitarnya.